kalau kalian pengen ada di batas aman. Jadinya memang banyak menggugurkan. Justru hasil psikologi kalian bakalan jelek. Lagi di channelnya Ibor23 bareng aku Ibor. Aku nggak tahu apakah suaranya ini kedengeran jelas atau enggak, karena di sini anginnya kenceng banget. Aku lagi ada di lapangan banteng sekarang karena kita mau bahas tentang tes Samapta dan psikologi. Jadi kalian pasti udah tahu kan kalau dari pengumuman yang terbaru IPDN bakalan ada tes Samaptanya. Aku yakin sebagian dari kalian juga udah siap, karena dari awal udah aku wanti-wanti, bisik-bisikin buat kalian tetap latihan fisik dan kalian tetap pertahanin latihan Samapta kalian sekali-sekali biar kemampuan fisik kalian nggak turun gitu. Dan aku bilang ke kalian rumornya kayaknya bakalan ada dan bener kejadian. Pengumumannya keluar, fix Samapta bakalan diadain di Pandukir. Setidaknya kalian nggak terlalu kaget lah harusnya. Yang kaget itu pasti bukan anggota kompi. Ngomong-ngomong di sini berisik banget karena ini di sebelah jalan banget. Kita bakalan pindah. Oke, di sini kayaknya lebih baik. Ngomong-ngomong soal Samapta ini bukan tes yang bisa disiapin sistem kebut semalam kayak TKD ataupun tes psikologi. Buat yang mulai dari nol banget, aku suggest buat latihan dari 3 bulan sebelumnya. Yang nggak dari nol pun tapi udah lama nggak latihan, aku suggest kalian 3 minggu sebelumnya itu paling lama. Maksudku paling mepet ya dari tanggal pelaksanaannya. Jadi kalian nggak bisa nyiapin tes Samapta itu nunggu lulus tes psikologi dulu biar pasti, biar latihannya nggak sia-sia. Nggak bisa kayak gitu. Ketika kalian lolos tes psikologi, waktunya udah mepet banget kalau mau ke tes Samapta. Nah, karena aku udah pernah bikin video penjelasan tentang tes Samaptanya, tips dan triksnya juga ada. Kalian bisa klik di video ini, linknya ada di bawah. Di sini aku mau ngasih tahu aja runtutan-runtutan, jadi juga biar kasih gambaran lebih ke kalian gimana nanti tes pelaksanaannya. Di waktu pelaksanaan tes Samapta nanti, kalian bakalan ngelaksanainnya di lapangan yang ada jogging tracknya. Kalau di PDN, kita punya lapangan bola yang ada jogging tracknya. Atau kalau enggak, karena ini pelaksanaannya udah di daerah masing-masing, kurang lebih pelaksanaannya di lapangan yang seukuran lapangan bola. Ya kira-kira kelilingnya 400 meter lah. Nah, kayak gini. Di lapangan bola kayak gini. Di hari Samapta nanti akan ada 3 sesi, yakni sesi pemanasan, sesi Samapta A, dan sesi Samapta B. Sesi pemanasan nanti bakalan dilakuin di tengah lapangan. Nanti dipandu untuk pemanasan sama para penilai atau instruktur ya kita nyebutnya. Kalian ikuti aja gerakan-gerakan pemanasan yang dilakukan oleh instruktur. Kalau kalian punya gerakan pemanasan sendiri, bisa dilakukan di luar yang diagendakan oleh instruktur. Habis itu kalian akan diarahin ke jogging track atau track lari kalian yang ada di lingkaran lapangan bola. Nah, peserta nanti akan dibagi ke kloter-kloter. Satu kloter nanti biasanya ada 4-5 warna. Satu warna itu ada 1-10 orang. Semuanya nanti akan berbaris di titik start yang ditentukan. Situ nanti akan lari secara bersamaan selama 12 menit. Jadi di garis tempat kalian lari nanti, di sebelah kanan kiri lapangan, maksudku di sebelah kanan kiri track ya, itu akan ada tim penilai yang duduk. Jadi dia akan menghitung peserta dengan nama apa, nomor dadanya berapa, sudah dapat berapa putaran. Nah, tentang Samapta ini seperti pernah aku bilang di video-videoku sebelumnya, nggak ada yang namanya batas minimal ya kalau kata aku bilang. Tapi saranku untuk kalian yang cowok, kalau kalian pengen ada di batas aman, kalian pastikan lari 12 menit kalian nggak kurang dari 2400 meter. Yang artinya selama 12 menit kalian harus bisa lari keliling lapangan ini sebanyak 6 keliling. Kalian hitung sendiri berapa kali keliling lari kalian. Kalau dalam 10 menit kalian belum dapat 5 keliling, baiknya kalian udah harus hati-hati deh. Tapi kalau di menit ke 10 kalian udah bisa dapat 5 keliling, sisanya bisa sprint lepas tanpa harus kalian terlalu pikirin. Kalau udah selesai 12 menit, peluit panjang bakalan dibunyiin dan kalian bakalan diminta untuk berhenti di tempat dan letakkan nomor dada kalian di situ. Pro tips, kalian nggak perlu langsung berhenti di tempat, kalian bisa jalan sedikit sampai bener-bener udah nggak bisa berjalan lagi, bener-bener udah ditunjuk suruh berhenti ya, baru letakkan nomor dada kalian. Selesai lari nanti kalian akan dibawa ke sisi lain dari lapangan untuk melaksanakan Samapta B. Samapta B seperti aku jelaskan ada push up, sit up, shuttle run, dan pull up. Oke, jadi ntar alurnya yang udah selesai Samapta A bakalan diarahin untuk melaksanakan push up. Yang pertama itu pasti push up ya. Habis push up di satu tempat, nanti akan bergeser lagi ke tempat sit up, nanti bergeser lagi ke tempat shuttle run, yang terakhir biasanya pull up memang ditaruh yang terakhir. Biasanya selalu gitu. Nah, itu tadi urut-urutannya ya. Kalau kalian pengen tahu gambaran pelaksanaan tes Samapta itu kayak apa ya, kayak tadi yang pertama lari, lalu push up, sit
up, shuttle run, terakhir pull up. Dan pertanyaan yang paling sering aku dapat tentang Samapta ini adalah berapa nilai minimal untuk push up, berapa kali sit up minimal, berapa jarak minimal untuk lari. Ya itu sebenarnya wajar aja sih ya orang nanya kayak gitu. Cuman aku kasih tahu ke kalian itu adalah pertanyaan yang jelek. Gak tuh. Karena apa? Karena kalau kita nanyain nilai yang paling rendah, ya nilai yang bakalan kita dapat bakalan ada di sekitaran itu. Kalau kita maunya nilai yang tertinggi, yang harus kita jadiin patokan tentu batasan nilai tertinggi dong. Kalau kalian mau mastiin nilai kalian aman di Samapta, kalian mau raih nilai yang tertinggi, yang pertama lari 12 menit, kalian harus bisa 3.600 meter. Kalau udah gitu berarti Samapta A kalian aman. Untuk Samapta B, untuk push up 1 menit kalian minimal 43 kali, sit up 45 kali, pull up 18 kali, dan lari 3 lap kurang lebih 16-17 detik. Penjelasan tentang Samapta A, Samapta B itu gimana ngitungnya aku udah jelasin di video gue yang sebelumnya. Memang ada yang bilang minimal 2400, yaitu mungkin patokannya ke dokumen yang aku jelasin sebelumnya yang belum ada nomornya, makanya aku nggak bisa mastiin itu benar atau enggak. Aku nggak nyuruh kalian di 2400 saja. Yang jelas kalau dari pengalamanku 2400 emang cukup sih. Anyway, satu lagi ya tentang Samapta. Tapi ini aku juga masih nggak terlalu yakin. Kalau dulu di zamanku Samapta itu tergolong seleksi yang ada di pertengahan ya, pertengahan jadwal seleksi. Jadinya memang banyak menggugurkan. Tapi seleksi yang akhir-akhir ini Samapta itu ada di Pantukir, which is kayaknya emang buat mastiin aja kalau peserta yang udah ada di situ itu sanggup untuk kegiatan fisik. Jadi nggak ada proses perankingan Samapta sih. Kalau semuanya mampu ya semuanya lolos Samapta gitu. Ya itu menurutku sih, which is make sense karena Pantukir itu pemantauan akhir. Pemeriksaan berkas, kesehatan 2, Pantukir, wawancara, semuanya bersifat untuk cross check aja. Buat bantu kalian mahamin proses Samapta ini, aku juga pernah bikin program simulasi mandiri dimana kalian lakuin sendiri Samaptanya di rumah, kalian tulis dan kalian post, dikumpulin ke aku dengan cara tag Instastory. Hasilnya cukup lumayan meski ada beberapa juga yang masih di bawah ekspektasi. Makanya latihan pernapasan dulu di lapangan, jangan di kamar mandi. Oke, kita bakalan lanjut bahas tes psikologi. Let's go! Kita sekarang mau bahas tes kegilaan alias tes psikologi plus integritas dan kejujuran. Disclaimer, zamanku dulu nggak ada yang namanya tes integritas dan kejujuran, jadi aku lebih pahamnya tes psikologi. Penjelasan dan tips and trick tentang tes ini juga udah aku bikin, kalian tinggal cek videonya, klik link in description. Yang paling jadi pertanyaan adalah karena tahun ini tes psikologinya dengan polisi, padahal tahun-tahun sebelumnya dengan TNI, apakah akan ada perbedaan? Menurutku pribadi nggak akan ada banyak perbedaan juga. Aku udah pernah ngerjain banyak psikotes dari berbagai instansi dan polanya sama sih. Jenis-jenisnya, soal-soalnya ya itu juga. Kayak yang pernah aku sebutin ada intelijensia, papi, warteg, pauli, gambar orang, pohon, rumah, dan bikin visi atau tulisan karangan tentang gimana kalau kalian udah jadi praja dan jadi ASN. Juga ada tes military memory. Udah sering banget ngerjain psikologi gini sampai nggak tahu ini emang psikologiku yang bagus atau saking hafal aja ngerjain. Anyway, saran terbaikku kalian tetap latihan buat ngerjain semua jenis soal. Meski di tahun 2019 cuma ada intelijensi, pauli, menggambar orang, dan mengarang visi, tapi kita nggak tahu item tes apa yang nggak akan ada tahun ini. Ntar ada yang nggak kita pelajarin malah itu yang keluar. Kan zone. Jadi mending kalian pelajarin semuanya, tips-tipsnya udah ada di videoku yang sebelumnya. Kalau kalian termasuk yang udah pernah lihat dokumen pedoman penilaian Capra tahun 2016 kayak yang udah aku jelasin di tes kesehatan video sebelumnya, kalian juga pasti udah baca aspek-aspek yang dinilai di psikologi. Ini ya bakalan aku tampilin di sini. Ini dia aspek-aspek yang dinilai di psikologi menurut yang katanya pedoman penilaian Capra 2016. Ada tingkat kecerdasan, ketahanan kerja, kefuckboyan, kalian pause saja. Lalu untuk integritas dan kejujuran ada penilaian integritas kerja, ada profesionalisme. Aku nggak tahu kalau yang biasa jadi fuckboy ini ngibulin banyak cewek, apakah masih bisa lolos atau enggak di tes kejujuran ini. Aku sih lolos. Kalian pause aja, kalian baca, jangan males. Nah, aku tekanin kepada kalian, ini penting. Apa yang aku tampilin itu tadi, itu buat kalian tahu aja. Jangan sampai bikin kalian kepikiran, apalagi sampai stres. Bener deh, yang penting kalian tuh pelajari aja cara ngerjainnya gimana, terus kerjain aja dengan apa yang kalian yakinin. Kalau sampai kalian kepikiran, justru hasil psikologi kalian bakalan jelek. Kalian gagal tes psikologi, keluarga kalian bakal ngira kalian gila.
jangan sampai kepikiran. Tentang tes integritas dan kejujuran, aku udah tanya-tanya ya ke praja-praja yang udah lolos jadi praja IPDN dan baru ngerjain tes integritas ini. Mereka bilang juga nggak ada item khusus yang menilai tes integritas. Jadi menurutku ya, penilaian terhadap integritas dan kejujuran itu bakalan diambil dari hasil penilaian terhadap item-item tes psikologi umum yang kalian kerjain, plus karangan visi misi yang kalian buat. Di situ akan terlihat visi kerja kalian, profesionalisme kalian, integritas kalian. So nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu parno, nggak usah latihan jadi orang yang sok paling jujur. Karena gini ya, kalau kalian tanya gimana aku cara belajar tes psikologi, ya aku belajar malamnya gimana cara ngerjainnya. Aku belajar dulu di Google, lalu aku coba ngerjain sendiri tanpa Google. Udah, nggak ngepikiran lain-lain. Dan tiap aku ngerjain tes psikologi ya juga alhamdulillah hasilnya ya bagus sih. Nah, itu dia video kali ini tentang tes kesamaptaan, tentang tes psikologi. Gak usah mikir aneh-aneh, oh kenapa tiba-tiba ada kesamaptaan, ada psikologi, ini permainan apa? Aku udah ngejelasin dari lama, aku tetap minta kalian untuk persiapan. Yang anggota kompi pasti paham lah. Jadi nggak ada ceritanya anggota kompi kaget-kaget kok tiba-tiba ada, kaget itu norak. Pokoknya selama ikuti arahan komandan kompi, be strong together. Tenang, mematikan. Semoga video ini ngebantu kalian. Sekarang saatnya kalian bantu aku untuk subscribe, sikat tombol like, share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Aku Ibor dari Ibor23. Stay strong and goodbye.